Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membuat pembahasan soal matematika dasar dari ujian masuk UGM, ya, jalur mandiri UGM atau ujian tulis utul ya itu. Nah ini tahun 2019, kodenya 934 ya, matematika dasar. Nanti mungkin ini ada 20 nomor, tidak saya bahas semuanya dalam video ini, saya bahas separohnya lagi nanti dalam video terpisah ya biar nggak terlalu panjang gitu ya. Nah oke, kita langsung saja mulai soal nomor satu. Nomor satu ini tentang rata-rata ya, rata-rata ya berarti kalau ada rata-rata kuncinya adalah cari jumlahnya. Nah di sini rata-rata dari A, B, C dan A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat berturut-turut adalah 2 dan 4 gitu ya. Nah, terus ini mau diapakan? Yang jelas dari dua rata-rata ini akan diperoleh dua persamaan. Tetapi variabelnya kan ada tiga, A, B, C. Maka nilai-nilai variabel kemungkinan besar tidak dapat ditentukan. Tapi tidak masalah. Soal berpikir tingkat tinggi tidak harus mencari nilai variabel ya itu. Nah, yang diminta adalah rata-rata dari AB, BC dan CA atau AC ya, sama saja gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Pokoknya kembalikan saja ke rumus dasarnya. Apa itu? Yaitu rata-rata dijumlah dibagi banyaknya ya, sejak SD kan begitu. Nah, coba. Yang pertama dulu rata-rata dari ABC. Berarti kan ini rata-rata sama dengan A ditambah B ditambah C dibagi ada tiga bilangan, tiga data, maka dibagi dengan tiga. Rata-ratanya diketahui sama dengan 2. Artinya kita mengetahui jumlah. Jadi kalau ada rata-rata biasanya apa, kita mengarahkan cari jumlahnya ya itu. Nah, jumlahnya 6. A tambah B tambah C 6. Berikutnya rata-rata dari A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat adalah 4. Nah, berarti sama saja dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat dibagi dengan 3. Karena ada 3 data, ini hasilnya berapa? Sama dengan 4. Berarti A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat itu apa? Sama dengan 4 kali 3, berarti 12. Nah, sekarang yang diminta adalah rata-rata dari A, AB, BC, CA ya. Nah, coba. Berarti rata-rata dari AB ditambah BC ditambah CA atau AC sama aja ya. Nah, dibagi dengan 3 ini sama dengan berapa? Yang jelas soal ini, pertanyaan ini dapat kamu jawab jika jumlah AB tambah BC tambah CA diketahui, selesai. Nggak harus tahu A, B, dan C-nya. Nah, dari mana semuanya? Yang jelas kita punya ini. A tambah B tambah C. Kita punya A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat. Nah, bagaimana ini kedua persamaan berhubungan? Ya, karena persamaannya kedua di kuadrat hasilnya, gitu ya. Maka kita coba A tambah B tambah C sama dengan 6, itu di kuadrat, gitu ya. Nah, berarti kan nantinya Pak, ini ada A ditambah B ditambah C di kuadrat, atau ini saya tulis lagi A ditambah B tambah C, nah gitu ya, ini kuadrat ya, sama dengan, atau ini ya 6 kali 6. Nah itu berarti 6 kuadrat boleh, 6 kali 6 juga silakan. Nah ini kalau kita jabarkan jadinya apa? Yang di belakang kurung yang kedua kita kalikan dengan semua A ya, kita kalikan dengan A semuanya. Berarti apa? Menjadi A kali A kuadrat, A kali B jadi AB, A kali C jadi AC. Nah, selesai ya yang A. Sekarang B, kalikan dengan semua yang ada di kurung kedua. Berarti apa? B kali A jadi AB saja, biar seragam, dibiasakan urut abjad ya. B kali B jadi B kuadrat, B kali C jadi BC. Ditambah, nah sekarang C, kalikan semua yang di belakang. Berarti C kali A, CA boleh, AC boleh. Nah, kalau tadi kan CA ya, pertanyaannya kita pakai AC aja, urut abjad ya. C kali B jadi BC, C kali C jadi C kuadrat. Ini sama dengan 36. Nah,
Kalau kita amati, ini kan ada AB, ada AC, ada apalagi BC ya. Tapi juga ada A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat, tidak masalah. Berarti kalau gitu AB tambah BC tambah CA bisa dicari. Caranya kita kelompokkan dulu. A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat. Kenapa ini dikelompokkan? Karena ini sudah kita ketahui nilainya, yaitu 12. Nah, sekarang sisanya ditambah lagi AB. Ada berapa AB? AB itu ada AB ya, ada dua. BC dulu, BC ada dua juga, AC ada dua juga. Saya kelompokkan menjadi dua kali AB ditambah BC ditambah CA atau AC terserah gitu ya. Nah, sama dengan 36. Nah, karena A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat sudah diketahui, otomatis AB tambah BC tambah CA juga diketahui. Maka rata-ratanya juga bisa dihitung dengan mudah. Nah, kamu lihat ini nilainya berapa ini? 12. Otomatis agar 36 ini harus 24. Agar 24 maka ini harus 12. Sehingga dikali 2 jadi 24. Ditambah 12 lagi jadi 36. Sehingga rata-rata yang diminta AB tambah BC tambah CA adalah 12 dibagi dengan 3. Hasilnya berapa? 4 ya. Nah, sudah ada jawabannya 4 ya. Itu mungkin juga jawabannya dalam bentuk per 3 gitu ya. Jadi sekali lagi tidak selalu mencari nilai variabel gitu ya. Nah, terus nanti kalau kalian belum paham bisa diulang lagi videonya ya itu. Nah, tapi bagus lagi sih sebelum dilihat pembahasannya kalian bisa mencoba dulu gitu ya. Nah, nanti kalau bingung mentok dilihat sedikit-sedikit pembahasannya kamu teruskan gitu ya. Nah, lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ini tentang fungsi komposisi dan inverse yang diminta F bundaran G inverse 1. Nilainya 5. Nah, belibet ya itu. Nilainya 5. Berapa nilai 4A kuadrat min 3? Ya mungkin nyari A dulu barangkali. Ya itu. Caranya nah, gini. Ini kan sama saja dengan F G inverse dimasuki 1. Jadi 1 masukkan dulu ke G inverse. Hasilnya masukkan ke F. Nilainya sama dengan 5. Cuma yang kita punya adalah G inverse kan nggak ada ya. Nah, kita cari. Kalau ini mencari inverse, ada rumus cepat silakan diapakan, tapi tidak saya anjurkan. Tetap mending kamu berpikir gunakan otaknya, bukan hafalannya ya. Nah, mencari inverse diapakan? Dimisalkan Y fungsi G-nya ya, tetap G juga bisa, tapi nulisnya repot. Nah, ini AX ditambah 2. Merubah dari fungsi menjadi inverse berarti merubah dari bentuk Y sama dengan menjadi X sama dengan. Nah, maka X-nya dipisahkan berarti apa? Y min 2 sama dengan A kali X. Kalau begitu X-nya bagaimana? Sama dengan Y min 2 dibagi dengan A. Gitu ya. Sehingga dari sini berarti apa? G inverse adalah G inverse X ya. Variabelnya X, maka ini variabelnya bukan Y. Jika dijadi X. Berarti X min 2 dibagi dengan A. Artinya yang namanya F ini ya G inverse 1 ganti X-nya dengan 1 berarti apa? 1 dikurangi 2 dibagi dengan A sama dengan 5. Atau ini sama saja F min 1 A sama dengan 5. Nah, F-nya kan sudah ada ya. Gitu, sudah ada. Saya pindahkan ke sini aja, terlalu sempit. Fx-nya adalah X kuadrat. Nah, kalau F min 1 A diisi ruas kiri, X-nya diganti min 1 A. Ruas kanan juga, X-nya ganti dengan min 1 A. X-nya di kuadrat, min 1 A juga di kuadrat. Nah, berikutnya tambah dengan konstanta 1 sama dengan 5. Berarti ini dikuatkan dia apa? 1 per A kuadrat, satunya pindah. Jadi 4 gitu ya. Nah, kalau begitu 1 A adalah 1 A kuadrat adalah 4. A kuadratnya ya berarti jadi berapa? 1/4 ya.
gitu. Atau yang ditanyakan 4A kuadrat, ya sudah kali silang aja. Nah, berarti apa ini menjadi 1 sama dengan 4A kuadrat. Ini juga bisa ya gitu. Nah, ini dihapus aja lah, nggak usah ya itu. Ini tak hapus. Sekarang masuk ke pertanyaan gitu ya. Nah, pertanyaannya yang diminta adalah 4A kuadrat. 4A kuadrat. Berarti sini aja ya. 4A kuadrat dikurangi 3 sama dengan 4A kuadrat berapa tadi? 1 dikurangi 3 jadi min 2. Nah, selesai ya itu. Nah, nggak usah khawatir, apa yang saya bahas cara-cara ini adalah cepat. Kalaupun tadi terlihat lama itu karena sambil menjelaskan. Nah, kalian besok ketika ujian tidak perlu menjelaskan ya. Langsung jawab sesuai kebutuhan. Nah, gitu ya. Nah, apalagi kalau kamu udah mahir bisa lebih cepat dari yang saya tunjukkan. Nah, sekarang nomor 3. Limit. Limit itu secara umum ya dimasukkan gitu. Nanti kalau nilainya tidak 0/0 selesai. Kalau nilainya 0/0 ya mungkin dikali sekawan, mungkin diturunkan, mungkin difaktorkan gitu ya. Atau mungkin juga ditinggalkan kalau memang mentok ya itu. Nah, ya enggak lah, berusaha mesti bisa. Ya yakin bisa gitu ya. Nah, nomor 3 ini limit X mendekati 1. Kalau dimasukkan X-nya 1, yang di bawah jelas 0. Yang di atas juga 0. Berarti kan ini bentuk 0/0 ya. Nah, kalau bentuk 0/0 bisa dengan cara turunan. Cuma di sini akar pangkat 3. Jadi, cara cepat menurunkan akar pangkat 2 sudah tidak dipakai lagi. Ya, namanya sekarang ujian soal dibuat yang tidak bisa pakai rumus cepat. Memang begitu ya. Nah, karena akan diturunkan, kita rubah jadi dalam bentuk pangkat. X mendekati 1. Ini ada X-1 ya. Nah, X-1 terus lagi ditambah ini ada 1 min X pangkatnya 1/3 dibagi dengan 1 min X kuadrat pangkatnya adalah 1/3 gitu ya. Nah, ini pakai turunan silakan. Tapi kalau kamu amati, intinya adalah menghilangkan pembuat 0. Itu kalau dengan cara difaktorkan ya. Dan ini kelihatannya lebih mudah dengan cara memfaktorkan ini. Kelihatannya ya itu. Kenapa? Ya karena faktornya pembuat 0-nya sudah nampak, sudah kelihatan. Di sini ada X-1, ada 1 min X. 1 min X kuadrat itu mengandung 1 min X dan 1 plus X. 1 min X-nya bisa, ya bukan bisa ya, tapi itulah pembuat 0-nya. Nah, nanti ini kelihatannya kita tidak jadi memfaktorkan, tapi kita bikin saja begini. Yang di bawah kita munculkan pembuat 0-nya. Itu kan bentuk kuadrat kurangi kuadrat ya. 1 kuadrat dikurangi X kuadrat. Ini langsung saya rubah menjadi 1 min X dikalikan 1 plus X. Nah, gitu ya. Karena tadi di akar pangkat 3, maka semuanya di pangkat 1/3 gitu. Nah, jadi ini di pangkat 1/3, waduh sempit ya itu. Jadi semuanya di pangkat 1/3. Nanti ini ada bentuk perkalian yang tidak bernilai 0, maka bisa dianggap sebagai konstan saja, dimasukkan X-nya agar tidak merepotkan. Ini 3 ya, kelihatan enggak itu? Kalau pakai layar lebar mungkin kelihatan ya, ini 3. Nah, terus ini kan bentuk yang tidak bernilai 0, maka dijadikan saja sebagai apa namanya? Bentuk konstan ya, dikali dan angka gitu. Nah, ini saya rubah jadi begini. X mendekati 1. 1 min X yang di bawahnya di bawah 1 min X, di atas X min 1 ya. Saya rubah saja yang di atas menjadi minus 1 min X, kan sama saja, dibagi dengan 1 min X di pangkat 1/3. Nah, gitu. Terus ditambah, loh ini yang 1 plusnya bagaimana nanti, gitu ya. Ini ada 1 min X di pangkat 1/3 juga, dibagi dengan bawahnya 1 min X di pangkat 1/3 gitu ya. Nah, yang
1 plus X-nya saya taruh di luar. Jadi ini dikalikan dengan 1/1 plus X dipangkat sepertiga. Ini pun lebih enak kalau dibikin X-nya 1 jadi 2. Ya, 2 pangkat sepertiga. Nah, sekarang dihitung aja sebentar. Ini biar tidak mengganggu, soal berikutnya saya turunkan dulu ya. Itu sebentar, ini kok hilang anunya. Nah, ini dulu biar leluasa tempatnya. Nah, nanti kamu besok kan berarti pada saat ujian karena online kayaknya ya itu. Nah, itu ya berarti harus berhemat coretan. Lanjut. Berarti kan ini yang ruas yang sebelah kiri bisa disederhanakan min dibagi plus minus ya. 1 min X pangkat 1 dibagi 1 min X pangkat sepertiga. Berarti menjadi 1 min X pangkatnya 2/3. Ya, dari mana? Pembagian pangkatnya dikurangi. Nah, ditambah sebelah kanan ini kan sama ya. Berarti sama dibagi sama nilainya 1 gitu. Nah, sudah dikalikan 1 ini berapa? Masukkan aja X-nya 1 ya. Berarti berapa? 2, biar nggak repot nulisnya gitu. Harusnya sih dari tadi gitu. Nah, sekarang yang sebelah kanan ini konstan ya. Yang di dalam limit masukkan X-nya 1. Kalau X-nya 1 kan ini nilainya berapa? 0 ya. Jadi kan 0 ditambah 1. 0 di pangkat berapapun nilainya 0. Dikalimin 0. Udah tepat ya itu. Dikalikan 1/. Nah, jawabannya kan pakai akar. Nah, berarti ini adalah akar dari 2 akar pangkat 3. Gitu ya. Kelihatan enggak itu? Akar pangkat 3 ya, gitu. Nah, yang dalam kurung kan nilainya 1 ya. 1 dikali tetap aja 1 akar pangkat 3 dari 2. Nah, itu berarti jawabannya yang C, gitu ya. Diturunkan pun silakan. Kalian coba sendiri ya itu. Tapi kelihatannya kalau saya sih menghindari aja ya itu. Nah, cuma ini kalau diturunkan nggak tahu seperti apa ya itu. Nah, silakan coba sendiri, diturunkan, atas turunkan, bawah diturunkan. Lanjut nomor berapa? 4 ya. Nomor 4. Nomor 4 itu, nah ini turunan juga ya. Turunan ada F aksen 0, ada F aksen min 1, tapi tidak ada F aksen X-nya. Adanya F X. Ya, kita bikin dulu menjadi F aksen. Nah, tapi kan ini F-nya berbentuk perkalian. Dijabarkan dulu silakan, tidak pun apa-apa. Karena apa? Kan ada ini bentuk U kali V. Jadi ini kita anggap sebagai apa? Sebagai U, gitu ya. Dan ini sebagai V. Gitu. Ini sebagai V. Sehingga F-nya adalah U kali V. Berarti F aksen X-nya adalah U aksen V ditambah U V aksen. Tidak perlu saya tulis ya, U-nya bagaimana, U aksennya bagaimana, langsung saja gitu. Berarti F aksen X, U aksennya. Nah, U-nya kan begini. U aksennya berarti 2AX ditambah B. Gitu ya. Nah, C-nya hilang. Kali V, V-nya adalah X kuadrat ditambah X. Gitu. Ini X kuadrat ya itu. X kuadrat, tak ganti dulu. Nah, setiap kali menghapus mesti lompat ya. Nah, ini adalah kuadrat. Gitu. Terus ditambah U. U-nya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C dikalikan V aksen. Turunannya X kuadrat 2X. Turunannya X adalah 1. Gitu ya. Nah, ditanyakan F aksen min setengah. Di sini ada ABC. ABC kan pada F aksen, pada F ya. Pada F aksen ada AB juga. Apakah kita harus mencari AB dan C? Ya, kalau mencari AB dan C berarti harus ada 3 persamaan 3 variabel. Tapi yang kita dapatkan adalah hanya 2 persamaan, 2 persamaan saja. Variabelnya menjadi 3. Berarti kan mungkin ada yang nggak ketemu ya. Nggak usah dipikir. Lakukan dulu saja. Nah, pertama apa? F aksen 0. Yang gampang ya itu. Coba F aksen 0. Jadi apa itu? Lihat pada F aksen, ini 0. Tinggal B. Kemudian ini 0 semua.
Ya 0, berarti B-nya hilang. Kali 0 ya, ditambah berikutnya 0, 0, 0 tinggal C. Nah, C di sini 0 plus 1, berarti kali 1 sama dengan 3. Oh, berarti C-nya 3 ya, C-nya. Nah, C-nya 3 karena ini B-nya 0 ya, itu. B kali 0 bukan B-nya 0, B kali 0 ya. Nah, sekarang F aksen. F aksen. Sebentar. Ini karena alat yang dipakai sudah terlalu lama, belum sempat diganti, jadi kadang-kadang ya seperti tadi ya, lompat-lompat. F aksen min 1, masukkan X-nya min 1, min 1 kali A kali 2, berarti min 2A ya. Min 2A ditambah B, nggak ada X-nya, dikalikan min 1 kuadrat, 1, X-nya min 1, ya 0 lagi. Ngapain ditulis juga? Ya udah nggak apa, namanya juga ya nggak tahu pura-puranya gitu. Ditambah X-nya min 1, berarti min 1 kuadrat 1 jadi A, B kali min 1 jadi min B, ditambah C, C-nya nanti dikali dengan 3, dikalikan X-nya min 1, 2 kali min 1 berarti min 2, ditambah 1, sama dengan F min 1 adalah 10. Yang depan ini adalah 0, nah, jadi ini adalah 0 ya, abaikan saja. Ini adalah min 1 dikali kurung, berarti jadi min A ditambah B. 3 kali min 1 berarti min 3 gitu, sama dengan 10 gitu ya. Nah, bisa seperti begini atau bentuk yang lain, nggak tahu nanti ya itu. Nah, menyesuaikan. Yang jelas kan ini A sama B tidak bisa dicari. Ini 13, cuma ini yang bisa didapatkan ya itu. Nah, terus sekarang mentok A sama B-nya nggak tahu, hanya tahu C-nya aja, nggak masalah, lanjut saja ke berikutnya. Jadi kemudian juga begitu ketika ujian ya, ada yang bingung, lanjutkan saja, pokoknya lakukan yang bisa dilakukan, yakin akan ada jalan. Nah, ya langsung ya, X-nya min setengah, 2 kali min setengah min 1 kali A jadi min A, ditambah B. Nah, tambah B. Oh, nah ini mirip ya, min A tambah B. Jadi tidak masalah. A nggak tahu, B nggak tahu, tapi kita tahu ini nilainya adalah 13. Sekarang X-nya min setengah, dikuadrat jadi 1/4. Tambah X, X-nya adalah min setengah. Nah, ini sudah jadi bilangan. Terus ditambah lagi min setengah dikuadrat 1/4 dikali A. Jadi 1/4 A min setengah kali B, min setengah B ditambah C dikalikan 2 kali min setengah min 1 ditambah 1. Oh, ini 0 ya, ini nilainya 0. Nah, tidak masalah, ada ini yang nggak tahu nilainya, nggak masalah, nilainya 0 ya. Langsung saja, berarti ini berapa ini? Ini adalah 13, 1/4 kurang setengah, min setengah. Salah ya? Salah. Berapa harusnya? Min 1/4, karena setengahnya dibikin jadi 1/4, 2/4 ya. Nah, jadi ini 1/4 kurangi 2/4 adalah min 1/4, ditambah 0 kali kurung 0. Nah, sudah selesai. Jadi berapa? Min kali plus min 13 dibagi 4, min 13/4. Ah, sudah ada. Alhamdulillah ya, ketemu jawaban. Nah, disyukuri ya, kalau ketemu jawaban disyukuri, biar kalau disyukuri kan nanti bertambah jawabannya, ketemu juga nambah lagi gitu ya. Nah, nomor 4, nomor 5. Sebentar, ini naikin dulu ya. Ya, nah, mudah-mudahan ini juga saya segera membuat yang lain-lainnya ya itu. Nomor 5 ini diberikan bilangan real R, terus nilainya antara 0 dan 1. Jika jumlah dari geometri hingga dengan suku pertama 2 dan rasionya adalah, nah kalau geometri hingga mestinya adalah konvergen. Kalau nggak konvergen nanti nggak bisa dihitung ya itu. Nah, syaratnya konvergen, rasionya di antara min 1 dan 1. Nah, ini jelas 1 dibagi 1 plus R, R-nya positif. Berarti 1 dibagi lebih dari 1, 0, berarti di antara 0 dan 1 nilainya ya, memenuhi. Berarti kalau gitu ya, rumusnya dulu ya. Rumusnya itu gini, S tak hingga jumlah dari geometri tak hingga itu apa? Suku pertama biasanya pakai A dibagi
1 min R. Ini saya pakai R besar, ya itu. R kecilnya sudah ada di soal soalnya, ya itu. Dan rasionya juga bukan R, ya itu. Nah, sekarang gini. Diketahui 8 adalah jumlah deret geometri tak hingga dengan suku pertama 2. Nah, ini U1-nya, ya. Dan rasionya ini. Nah, nilainya berapa? 8. Berarti S tak hingga itu apa? Suku pertamanya 2 dibagi 1 min rasionya adalah 1 dibagi 1 plus R. Ini sama dengan 8 gitu ya. Nah, berarti kan ini ketemu R-nya. Ketemu R-nya yang diminta, maka jumlah deret geometri hingga dengan suku pertama 8, R-nya rasionya R. Nah, kalau ini lebih gampang lagi. Berarti S tak hingganya adalah suku pertamanya 8 dibagi 1 min rasionya R. R-nya berapa dari sini? Ini gimana nih? Wah, pecahan dalam pecahan ya. Boleh disamakan penyebutnya, kalau saya lebih suka atas sama bawah dikalikan sedemikian hingga tidak terjadi lagi pecahan dalam pecahan. Artinya ini kan pecahan dalam pecahan ini. Penyebutnya apa? 1 plus R. Maka atas sama bawah dikali 1 per R biar bulat. Nah, ini saya geser ya. Ini saya geser dulu. Jadi atas sama bawah saya kalikan dengan ini 1 plus R. Nah, dikali 1 plus R, ini juga dikali 1 plus R gitu ya. Nah, hasilnya tetap tadi ruas kiri kan ini sama aja dengan dikali 1. Nah, berarti nilainya nggak berubah, yaitu 8 ya. Berarti apa? Yang di atas menjadi 2 ditambah 2R ya, jadi 2 dikali 1 plus R. Yang di bawah 1 kali 1 plus R menjadi 1 plus R. Kita kasih kurung ya. Dikurangi ini hilang 1 plus R-nya tinggal satunya sama dengan 8. Berarti 2 ditambah 2R ini boleh juga dibagi 2 sebenarnya ya. Tapi nggak usah lah, telanjur. Dibagi dengan satunya hilang tinggal R sama dengan 8. Berarti 2 ditambah dengan 2R sama dengan 8R. Berarti 2 sama dengan 2R-nya ke kanan jadi minus sama 8R jadi 6R. Berarti R-nya berapa? 2 per 6 atau 1/3. Nah, masukkan ke sini. Berarti apa? 8, 1 dikurangi 1/3. Atau 8 dibagi 2/3. Atau 8 karena pembagian dengan pecahan dibalik jadi perkalian. Nah, itu 8 dibagi 2 kan 4 ya. Kali 3 jadi 12. Ini alhamdulillah lagi ketemu jawabannya ya, gitu. Terus berikutnya nomor berapa ini? 6 ya. Nomor 6. Wah, matrik ya, matrik. Wah, matrik ini matrik yang diminta determinan dari A transpose kali B ditambah B kali B transpose. Ya, ini harus dicari dulu masing-masing matriknya. Nanti dijumlah baru determinannya gitu. Jadi ini nggak bisa pakai sifat, harus dicari masing-masing. Ya sudah, cari aja. Pertama dulu A transpose dikali A. A transpose. Transpose tahu ya? Transpose itu merubah baris jadi kolom, kolom jadi baris. Nah, ini baris sampai kolom aja. Kolom pertama saya rubah menjadi baris pertama. Kan ini A transpose ya. Nah, A transpose itu kolom pertama jadi baris pertama 1, 0, 1. Kolom kedua, jadi baris kedua 2, 1, 1 ya. Nah, dikalikan dengan A. Berarti tetap ya 1, 0, 1, 2, 1, 1. Hasilnya sama dengan, nah ini. Ingat kalau matrik kali matrik itu diapakan? Baris kali kolom. Berarti baris pertama, kolom pertama, hasilnya taruh di baris pertama, kolom pertama. Jangan dipaksakan semuanya dalam ingatan, dalam awangan, kamu tuliskan dalam otoretan. Contoh, ini baris pertama, kolom pertama, berarti 1 kali 1 pasangannya. 1, tulis saja ya itu. 0 kali 0. Nah, 0 ya, kalau plus tulis plus, 0, min ya tulis min gitu ya. Ini 0. 1 kali 1 berarti nilainya berapa? 2. Hasil baris pertama kolom pertama letakkan di baris pertama kolom pertama. Masih baris pertama lagi kolom kedua. 1 kali 2 berarti 2.
0 kali 1, 0, 1 tambah kali 1, 1. Berarti 2 tambah 1 jadi 3. Nah, sekarang baris pertama selesai. Baris kedua, hasilnya taruh di baris kedua juga. Kolomnya menyesuaikan. Baris kedua, kolom pertama. 2 kali 1, 2. 1 kali 0, 0. 1 kali 1, 1. Jadi 3. Nah, baris kedua, kolom kedua. 2 kali 2, 4. 1 kali 1, 1. 1 kali 1 lagi jadi 1. Jadi 6. Taruh di baris kedua, kolom kedua hasilnya. Nah, udah ya ini. Ini A transpose kali A. Nah, ini saya hapus dulu ya. Yang mau nulis ya silakan diulangi videonya di SS atau terserah ya gitu. Nah, sekarang B kali B transpose. B dikali B transpose. B-nya dulu. Ingat ya, jangan dibolak-balik. Urut soal. Jadi apa perkalian ya. Kalau penjumlahan sih boleh dibolak-balik ya. B-nya dulu, berarti baris pertama, kolom pertama ya, itu. Ini hati-hati ya. Ini kolom pertama. Nah, baris apa kalau B transpose, berarti kolom pertama menjadi baris pertama. Satu, dua. Gitu ya. Jadi ini ada dua kolom, ini ada satu baris. Nah, hasilnya bagaimana? Gitu. Biasa, baris kali kolom. Ini baris pertama sama kolom pertama dikalikan. Cuma ada satu ya. Satu. Baris pertama, kolom kedua. Berarti satu kali dua. Dua langsung. Selesai baris pertama. Baris kedua. Taruh di baris kedua. Nah, dua kali satu. Dua. Ini baris pertama kolom pertama ya. Dua kali dua. Jadi 4. Nah, sudah. Gitu ya. Nah, sekarang kita hitung. Ini hasilnya berapa. Nah, langsung aja hasil ya. Kalau penjumlahan gampang. Jumlahkan yang seletak. Berarti 2 tambah 1. 3. 3 tambah 2. 5. Terus 3 tambah 2. 5 lagi. Terus 6 tambah 4. 10. Nah, gitu ya. Ini hasil penjumlahan A transpose kali B ditambah B kali B transpose. Yang diminta determinannya, ya gampang, langsung determinan dari 3, 5, 5, 10. Gitu ya. Nah, oh ini nggak melengkung. Determinan itu garisnya lurus. Ini ya. Nah, determinan. Berarti berapa? Nah, ini kan AD kurangi BC ya. 3 kali 10 dikurangi 5 kali 5. Berarti 30 dikurangi 25. 5. Ini jawabannya yang E. Gitu ya. Nah, dah itu ya. Lanjut, nomor 7. Nah, nomor 7 ini diketahui tangen. X sama dengan 2. X-nya kuadran berapa? Nggak ada keterangan. Yang jelas kalau tangan bernilai positif, ini bisa di kuadran 1, bisa di kuadran 3. Mau dianggap kuadran 1 silakan, nanti dicari tangan itu berarti apa? Desa depan dibagi samping. Nanti dirubah menjadi sin dan cos, masukkan selesai. Boleh seperti itu. Atau karena diketahui tangan, maka kita rubah. Ini jadi tangan. Ingat tangan itu apa? Sin per cos. Maka pecahan ini atas sama bawah saya bagi dengan cos biar seperti tangan ada sin per cos gitu ya. Nah, ini saya bagi atau saya kalikan dengan 1 per ya, sama aja ya. 1 per apa cos tadi ya, 1 per cos X, ini juga 1 per cos X. Kalau atas dikali 1 per cos X, bawah juga kali 1 per cos X, kan tidak berubah nilainya, bentuknya berubah. Nah, kenapa nggak berubah nilainya? Ini kan sama saja dikali 1, sehingga tetap nilainya, gitu ya. Nah, sudah langsung sin dikali 1 per cos, jadi sin per cos, atau sama saja dengan tangan X, dan kita tahu nilainya, yaitu 2, ya. Cos kali 1 per cos, nilainya 1. Sin kali 1 per cos, jadi sin per cos atau tangan X. Nah, cos dibagi cos berarti min 1, selesai. Tangan X-nya adalah 2 ditambah 1 dibagi 2 kurangi 1. Berarti ini 3 dibagi 1 atau
3. Nah, itu ketemu lagi, alhamdulillah ya itu. Rezeki, semoga kalian juga yang mau ujian seperti ini nih bisa yang insya Allah gitu ya. Nah, atau teman-teman pengajar yang mendampingi siswanya, semoga siswanya bisa semuanya ya itu. Lanjut, nomor 8. Di dalam sebuah kotak terdapat 9 bola yang diberi nomor 1 sampai 9. Berarti tidak ada nomor yang sama ya, itu tidak ada bola dengan nomor sama. Karena nomornya 1 sampai 9, bolanya juga ada 9, ya mestinya kalau nomornya ada yang sama berarti tidak 1 sampai 9, ada yang kelompat gitu ya. Diambil 3 bola satu persatu tanpa pengembalian. Nah, ini penting. Kalau satu persatu dicek pakai pengembalian atau tanpa pengembalian. Ini tanpa pengembalian. Artinya pengambilan pertama, kedua, ketiga ruang sampelnya berbeda karena jumlah bola berubah, berkurang 1 ya, karena diambil satu-satu ya itu. Nah, kemudian yang dimintalah peluang bola pertama terambil genap, otomatis ya ini maksudnya bola pertama genap, bola kedua ganjil, bola ketiga genap lagi. Nah, berarti peluang terambilnya pertama ini genap. Ini kan mestinya pakai kata dan penghubungnya ya. Nah, ini kan ada koma tapi bukannya kan dan. Kenapa pakai dan? Karena satu paket diambil 3. Nah, kalau pakai atau berarti mungkin kita ambilnya hanya 1 atau hanya 2 atau 3 ya. Nah, berarti karena kata hubungnya dan, ini saya kalikan. Nah, ini harusnya pakai kata peluang ya. Ini P lah, nggak apa-apa. Peluang pengambilan pertama, genap. Peluang pengambilan kedua, yaitu terambilnya bola bernomor ganjil. Dikalikan peluang terambilnya genap lagi. Genap pada pengambilan yang ketiga gitu ya. Nah, bolanya seluruhnya itu ada 9. Ada 9. Dari 9 itu yang genap ada berapa, ganjil ada berapa? Nah, kan 1, 2, 3 sampai 9. Kalau sampai 10 ganjil 5, genap 5. Berarti kalau sampai 9 genapnya berkurang 1. Yaitu 10-nya kan hilang ya. Berarti ganjilnya ada 5. Nah, ganjil itu ada 5, terus genapnya ini ada 4 gitu ya. Nah, langsung yang pertama, peluang terambil genap. Genapnya ada 4. Nah, seluruhnya ada berapa? 9. Ini pertama ya. Belum berubah. Pengambilan kedua, ya jelas. Tadinya ada 9 bola, karena sudah diambil 1 bola, tinggal 8. Yang diminta peluangnya apa? Ganjil. Maka di atas banyaknya bola ganjil. Masih 5, belum berubah. Karena yang terambil adalah yang genap ya, gitu. Dikalikan, nah karena sudah diambil 2 kali, maka dari 9 bola tinggal 7 bola. Peluang terambilnya genap. Genapnya ada 4 awalnya, karena sudah diambil pada pengambilan pertama, tinggal 3. Gitu ya. Nah, hasilnya berapa? Ini kelihatannya perlu disederhanakan karena ada yang bisa. Dan dari jawaban juga kelihatan, ini 3-nya sama 9 bisa dicoret. Ya, itu. Nah, 3 sama 9, ini hilang. Hilang jadi 3. 4 sama 8 jadi 2. Berarti yang di atas tinggal 5, yang di bawah 3 kali 2, 6 kali 7, 42. Nah, 5/42. Jawabannya C, gitu ya. Nah, itu. Terus yang nomor 9. Waduh, apa lagi nih? Ini apa ya? Jika M kecil dan M besar berturut-turut menyatakan nilai minimum relatif dan maksimum relatif. Abaikan kata relatif ya. Kadang ada, kadang nggak ada ya. Kenapa relatif? Ya karena memang itu maksimum bukan yang sesungguhnya, bukan yang paling besar, ada yang lebih besar lagi. Tapi dibilang stasioner ya, itu yang maksimum. Nggak usah dipermasalahkan lah. Yang penting minimum atau maksimumnya. Nah, kalau bicara maksimum minimum, tentunya kan ada nilai X yang menyebabkan fungsi itu bernilai maksimum atau bernilai minimum ya. Nah, dari mana nilai X itu? Nilai X-nya didapat dari dari kondisi stasioner. Jadi maksimum minimum diperoleh saat stasioner. Apa itu stasioner? Turunan pertama bernilai 0 gitu ya. Nah, kita ambil dulu stasionernya. Turunan pertama sama dengan 0 ya, itu berarti langsung F aksen X ini sama dengan
6x kuadrat dikurangi 6x, A-nya hilang, ingat variabelnya x bukan A ya, ini sama dengan 0 karena stasioner. Nah, x-nya berapa? Ini bisa dikeluarkan 6x-nya, jadi x min 1 sama dengan 0. Perkalian bernilai 0, ya berarti ada yang 0. Yang depan apa yang belakang atau dua-duanya ya. Kalau yang depan 0, 6x bernilai 0, berarti x-nya sama dengan 0. Kalau yang x min 1 bernilai 0, berarti x-nya adalah 1. Nah, ini adalah x yang menyebabkan fungsi mencapai nilai maksimum dan mencapai nilai minimum. Gitu ya. Nah, terus yang jadi masalah lagi, ini ada nilai A. Nah, masalah ya, gitu. Nah, juga ada masalah lagi. Ini yang x-nya yang mana maksimum, yang mana minimum, nggak tahu ya. Boleh dicek. Kalau dimasukkan, ya kan kita nggak tahu nilai A-nya, min atau plus, 0, gitu ya. Nah, gini aja. Kita buat garis bilangan. Garis bilangan ini menunjukkan nilai dari f aksen. Nah, ketika x sama dengan 0 dan ketika x sama dengan 1. Jadi ingat lagi ya, ini bukan nilai M. M itu nilai maksimum, nilai minimum. Berarti M adalah nilai F. Ini nilai X yang menyebabkan munculnya M dan M. Ya, M besar dan M kecil. Gitu ya. Nah, pada saat X-nya 0 dan 1, F aksen bernilai 0 pasti. Nah, pada saat yang lainnya tidak 0. Berarti apa? Ada yang min, ada yang plus. Caranya banyak. Bisa dengan cara yang umum, sebelah kanannya 1 diambil berapa, ada sampel 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh, terserah, 1,1 juga silakan, masukkan kepada f aksen, nilainya min atau plus, atau cari ringkas, ambil saja koefisien x pangkat terbesar. Nah, ini kan positif ya, berarti di kanan, positif, negatif, positif. Kalau koefisien pangkat terbesarnya negatif, dari kanan, negatif dulu ya. Nah, berarti karena turunannya positif kan berarti gambarnya naik. Nah, naik. Kalau turunnya negatif, gambarnya turun. Positif, naik lagi. Artinya ini tempatnya maksimum, ini tempatnya minimum, gitu ya. Nah, terus kita nyoba nyari A, karena gini yang diminta kan F2. Akan ketemu nilai F2 kalau A-nya ketemu, gitu ya. Nah, dari mana sih? Ya, kita coba cari. Ini dulu coba. Kita masukkan F0. F0 itu berarti maksimum ya. Ini ketemu nilai M besar. Nah, F0 berapa? Masukkan. Berarti apa? 0 dikurangi 0 ditambah A sama dengan M besar. Nilai maksimum. Berarti A adalah M besar. Atau M besarnya adalah A. Kemudian F. Jadi masukkannya jangan ke F aksen ya. Kalau F aksennya nanti nilainya 0 lagi. Ya, ini kan pembuat 0 ya. Stasioner. Nah, jadi F1. X-nya 1, berarti berapa? 2 kali 1 pangkat 3 kan 2. Dikurangi 3, ditambah dengan A, ini nanti ketemunya minimum, nilai M kecil. Mirip ya, nggak apa-apa. Gitu ya. Ini berarti apa? Min 1 ditambah A, sama dengan M kecil. Gitu. Nah, terus dari mana A-nya? Kita punya M besar tambah M kecil adalah 3. Nah, dari sini coba. Ini M besar ditambah M kecil sama dengan 3. M besarnya A, M kecilnya min 1 plus A sama dengan 3. Berarti 2A min 1-nya pindah ke kanan jadi 4. Nah, berarti A-nya 2 ketemu. Ya, hati-hati. Ini nilai A. Jangan langsung jawab, wah ini 2 cocok ya. Itu hati-hati. Yang ditanya bukan A, tapi F2. Nah, kalau F2 berarti apa ya? 2 kali X-nya 2 pangkat 3 dikurangi 3 kali 2 pangkat 2 ditambah A. A-nya 2. Berarti ini kan 8 kali 2, 16. Kurangi 4 kali 3, 12. Ditambah 2. Berapa ini? 16 kurangi 12 kan 4 ya. Tambah 2 jadi 6. Nah, ini jawabannya. Gitu ya, 6. Gitu. Itu kemudian lagi cukup pegel ya, itu hampir 1 jam ternyata. Nah, yang nomor 10 ini kan jika X adalah sudut dengan X nilainya 90 sampai 180, berarti X ada di kuadran 2.
dan nilai apa ini persamaan ini ya itu. Nah, nilai kos berapa? Nah, kalau dari jawabannya kelihatannya A B C itu X-nya istimewa. Ya itu, X-nya istimewa. Nah, berarti bisa dengan coba-coba. Tapi ini jika jawabannya bukan di D sama E. Nah, kalau jawabannya D sama E ya apes. Nyoba 3 kali salah semua gitu ya. Dan yang D sama E tidak istimewa ya. Gitu. Jadi nggak usah pakai coba-coba, langsung saja kita ambil, kita cari nilainya ya. Ditanya cos X tidak harus mencari cos, mungkin nyari sin, mana yang lebih mudah. Nah, dalam persamaan ini ada cos kuadrat, ada sin X. Kalau kita bikin jadi sin semua atau jadi cos semua, kemungkinannya ya. Kalau dirubah jadi cos semua, ini cos kuadrat sudah, sinusnya dirubah jadi cos sulit. Tapi kalau cos kuadrat dirubah jadi sin, bisa. Ingat ada sifat sin kuadrat tambah cos kuadrat nilainya 1 ya. Nah, berarti kan kalau gitu ini langsung saya salin 4 dikurangi 2 kali cos kuadratnya saya rubah jadi 1 min sin kuadrat. Ingat sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa nilainya 1 ya. Ini sin kuadrat X sama dengan 5 dikali sin X. Nah, ini ketemunya sin X ya. Karena ini kuadran 2, sin X harus bernilai positif. Kalau ada yang negatif, tidak diambil. Gitu ya. Nah, ini berapa nih? Berarti 4 kurangi 2 kali 1. 2. 2 min 2 kali min. Jadi plus ya. Ini berarti plus 2 kali sin kuadrat X. Sama dengan 5 kali sin X. Waduh. Geser ke kiri aja. 2 kali sin kuadrat X min 5 kali sin ya, ini hampir nulis cos. 5 kali sin X 5 kali sin X terus 4 kurangi 2 jadi plus 2 ya, sama dengan 0. Kita faktorkan, ini pasti 2 sin, tidak usah diumpamakan misalnya P adalah sin, tidak usah ya itu. Nah, terus ini sin X itu sama dengan 0. Nah, kan 2 sin X kali sin X adalah 2 sin kuadrat ya. Yang belakangnya 2, berarti kan ini kalau nggak 1 sama 2 ya berarti 2 sama 1 ya. Nah, karena ini plus berarti bisa min semua, bisa plus semua. Tapi kan tengahnya min, ya berarti min semua. Gitu ya. Nah, agar bernilai 5, yang di sini 2 apa 1? Ya tentunya 2. Biar dikali 2 jadi 4. Nah, sama ininya 1 ya, jadi min 5 gitu. Nah, sudah. Pemfaktoran bernilai 0, perkalian bernilai 0, maka ada yang 0. Nah, siapa yang 0? Mungkin 2 sin X min 1 sama dengan 0. Mungkin juga sin X sama min 2 sama dengan 0. Kalau ini berarti sin X sama dengan 2 tidak ada solusi ya. Sin X tidak pernah mencapai nilai 2, maksimal 1 paling tinggi. Nah, kalau ini sin X-nya berapa bernilai? 1. Kalau 2 sin, nah berarti per 2 gitu ya. Dan ini istimewa. Nah, jadi kalau tadi mencoba A, B, C itu bisa ketemu jawaban. Ya kalau tahu, tapi ya kalau enggak ya resiko gitu. Nah, ini dirubah jadi cosnya bagaimana? Boleh pakai segitiga siku-siku, boleh juga langsung. Sudutnya berapa ya gitu. Kalau langsung sudutnya, ingat sin yang bernilai setengah kan 30 ya. Tapi ini kuadran 2, berarti X-nya adalah 180 dikurangi 30. Berarti berapa? 150. Nah, tinggal cos X ya, berarti cos 150 gitu ya. Nah, berapa? Lupa lagi ya, pokoknya jawabannya minus semua. Ya berarti min mestinya ya. Atau kalau enggak kan kuadran 2 itu yang plus hanya sin, yang lainnya berarti min. Min berapa? Kalau sinusnya sudah setengah berarti cosnya pakai akar 3. Ya itu kalau nggak hafal, mentok-mentoknya ya. Pokoknya berusaha apapun kondisinya, dalam keadaan apapun berusahalah mencoba walaupun nggak hafal, lupa misalnya gitu ya. Gitu. Atau bisa juga pakai gini, segitiga siku-siku. Nah, sin itu apa? Demi, depan bagi miring. Pokoknya yang penting tahu dulu bahwa cosnya bernilai minus ya. Sin demi, depan bagi miring. Nah, sampingnya berapa? Di kuadrat 4, di kuadrat 1 dikurangi jadi 3, berarti akar
3. Kos samping bagi miring. Akar 3 per 2. Jadi berarti min setengah akar 3. Wah, nanti kalau mau nyoba dulu, pakai cara coba-coba, wah ini langsung enak ini. Jawabannya di A lagi ya itu. Ya enggak apa-apa, boleh. Silakan, itu adalah salah satu cara ya. Semoga beruntung gitu ya. Nah, ini nomor 10 nomor dulu, sisanya nomor 11 sampai nomor 12 pada video berikutnya ya. Semoga bermanfaat. Tuliskan di kolom komentar jika ada masukan-masukan. Jika suka ya kalian boleh subscribe dan juga nyalakan loncengnya biar pada saat saya mengupload video baru kalian mendapat pemberitahuan dan tahu lebih awal ya gitu. Terima kasih, mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.